Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia N, mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar, Prodi D4. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah penyuluhan mengenal apa itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, yang pertama yaitu apa sih itu korupsi? Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kroni-kroninya. Nah, biasanya korupsi ini sering kali kita dengar di berita-berita TV, majalah, ataupun surat kabar yang beredar. Nah, biasanya korupsi ini dilakukan dengan mengambil uang khas negara yang diperuntukkan untuk membangun negara menjadi lebih berkembang, tapi digunakan untuknya memperkaya diri, keluarganya, maupun kroni-kroninya. Nah, dari korupsi ini memiliki banyak sekali bentuk-bentuk, di antaranya yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, hingga gratifikasi, di mana memberikan sejumlah uang ataupun barang kepada seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi dirinya, keluarga, atau kroni-kroninya. Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih itu kolusi? Kolusi merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan secara rahasia yang mengarah kepada keuntungan pihak tertentu. Biasanya perilaku ini dilakukan secara tersembunyi sehingga relatif sulit untuk diketahui publik. Nah, apa salah satu contohnya dari kolusi ini? Yaitu dengan dengan tindakan suap menyuap. Ini merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan secara rahasia atau tersembunyi. Biasanya dengan memberikan uang kepada orang lain untuk menjalankan tugas yang dilaksanakannya. Dengan sejumlah uang tersebut, apapun yang mereka inginkan, apapun mereka akan lakukan, akan berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu apa sih itu nepotisme? Nepotisme merupakan kecenderungan untuk menguntungkan diri sendiri maupun sanak saudara, terutama mengenai jabatan. Jabatan di lingkungan pemerintahan agar seseorang tersebut mampu memegang suatu jabatan di pemerintahan. Nah, lalu apa sih penyebab-penyebabnya dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ini? Nah, penyebabnya itu ada dua, yaitu internal dan eksternal, di mana faktor internalnya itu berasal dari diri masing-masing, seperti timbulnya niat yang disebabkan oleh kerakusan orang tersebut akan kekayaannya, dan juga tidak terpenuhinya kebutuhan dari masing-masing seseorang yang berada dalam lingkup pemerintahan. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor eksternal, di mana kurangnya pengawasan yang dilakukan sehingga banyaknya pejabat melakukan tindak pidana korupsi. Dan yang paling utama yaitu dari aspek ekonomi. Mereka banyak sekali melakukan tindak korupsi dikarenakan mereka merasa bahwa apa yang dia dapatkan sangat selalu kurang, sehingga mereka ingin terus menambah apa yang mereka inginkan. Dan juga yang paling berpengaruh adalah lingkungan dari sekitar pejabat tersebut. Jika mereka sudah melihat ada satu dari pejabat yang merasa lolos dan tidak mendapatkan hukuman, maka banyak dari lingkungannya akan mengikuti jejak tersebut. Nah, lalu apa penyebab dari KKN ini? Pada tatanan politik, KKN akan menyebabkan tatanan pemerintahan semakin memburuk. Nah, mengapa demikian? Jika pejabat-pejabat yang ada dalam tatanan pemerintahan melakukan pemilihan pejabat dengan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Misalnya, melakukan pemilihan dengan cara voting, memilih pejabat yang tidak memiliki potensi dalam bidangnya dan akan berangsur-angsur menjadikan tatanan pemerintahan tersebut menjadi turun dan tidak menjalankan tugasnya seperti apa yang dijalankan. Nah, akibat KKN di tatanan ekonomi,
KKN akan merugikan negara karena menggunakan uang negara yang diperuntukkan untuk masyarakat tetapi dipergunakan untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga dengan uang tersebut dapat menyebabkan kemiskinan terus berkembang, terus bertambah, dan pembangunan yang dijalankan oleh negara tidak dijalankan dengan baik. Nah, dan yang terakhir adalah akibat KKN di tatanan pendidikan, yang harusnya pemimpin menjadikan dirinya sebagai sosok yang dicerminkan kepada anak-anak di lingkungan sekolah, tetapi malah dilihat dengan keadaan yang tidak baik, maka akan membentuk pula generasi-generasinya seperti mereka yang mempergunakan jabatan tidak pada semestinya. Dan padahal ini juga dapat memperlambat pendidikan pada anak-anak, karena mengapa uang yang dipergunakan itu tidak untuk memfasilitasi pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, lalu upaya apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari KKN ini? Ada banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan, yaitu dengan upaya penindakan atau pencegahan ketika terjadi korupsi di sekitar kita, dan juga sangat perlunya upaya edukasi masyarakat dan juga mahasiswa. Nah, dengan adanya pembelajaran PBAK yang diperuntukkan untuk perguruan tinggi, maka akan membantu masyarakat untuk mengenal apa itu sebenarnya korupsi dengan menjalankan sebuah penyuluhan seperti ini. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai apa itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dari cara pengucapan maupun penyampaian dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.